Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saudara-saudara jamaah pengajian rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita bisa berjumpa kembali dalam kajian kitab Duratun Nasihin yang insyaallah kita masih tetap akan membicarakan tentang fadilah Ramadan. Mengingat tidak beberapa waktu lama lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua diizinkan oleh Allah untuk bisa bertemu dan melaksanakan ibadah di bulan yang mubarak itu. Amin. Amin. Ya Mujibas Sailin. Hadirin rahimakumullah, tertulis di dalam kitab Zuhdatul Wa'idhin wa 'anil nabi alaihi salatu wassalam annahu qala, telah diterima dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man fariha bi dukhuli Ramadhan harramallahu ta'ala jasadahu 'ala al-bira." Barang siapa yang bergembira dengan masuknya bulan Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan jasad orang tersebut untuk kena api neraka. Nah ini, jadi dengan gembira saja kita menyambut Ramadan, Allah sudah akan mengharamkan api neraka mengenai kepada orang tersebut. Subhanallah, ini indahnya dan luar biasanya Ramadan. Kalimat ini jarang kita temukan untuk bulan-bulan yang lain. Ini khusus untuk bulan Ramadan. Bergembira saja untuk menyambut bulan Ramadan, Allah sudah menjanjikan haram neraka menyentuh kulitnya, menyentuh jasadnya. Yang harus kita renungkan, gembira seperti apa menyambut Ramadan. Fariha ini seperti apa gembiranya? Apakah gembiranya itu dengan mempersiapkan makanan yang banyak, yang enak-enak, ataukah yang lain? Nah, tentu saja kegembiraan orang beriman menyambut Ramadan ini kegembiraan untuk melaksanakan ibadah, untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, agar ibadah di bulan Ramadan ini mencapai kesempurnaan ibadah. Jadi bukan karena kegembiraan-kegembiraan yang lain. Nah, untuk mencapai kesempurnaan ibadah itu tentu saja kita harus tahu ilmunya, harus mengerti apa yang harus kita lakukan di dalam memasuki bulan Ramadan itu. Ibadah-ibadah apa yang sebaiknya kita lakukan di bulan Ramadan? Termasuk persiapan kegembiraan itu adalah persiapan ruhani badan kita, ruhani kita, jiwa kita. Badan kita persiapkan juga untuk menghadapi Ramadan. Mulai bulan Rajab ini, maka sebaiknya kita harus sudah mengurangi intensitas aktivitas yang tidak perlu. Ini kegembiraan Ramadan itu menyambut Ramadan itu diantaranya. Aktivitas-aktivitas yang tidak perlu, bahkan yang akan mengundang kepada kemaksiatan,
bukan dikurangi lagi, kalau itu harus betul-betul dihentikan. Agar ketika memasuki bulan Ramadan itu kita betul-betul siap menyambut Ramadan, siap beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila itu tidak dilakukan, maka dimungkinkan pelaksanaan ibadah Ramadannya tidak akan sempurna. Banyak hambatan, banyak halangan. Oleh karena itu wajar orang yang gembira ini Allah janjikan tidak tersentuh api neraka. Ya, termasuk persiapkan perlengkapan ibadahnya. Musola bersihkan, masjid bersihkan, rumah-rumah kita bersihkan, bahkan sajadah-sajadah kita bersihkan. Kalau perlu kasih wangi-wangian. Nah, inilah bentuk kegembiraannya seperti itu. Layaknya kita gembira mau menyambut tamu agung. Ramadan ini kita harus anggap sebagai sebuah tamu agung. Maka bagaimana layak menyambut tamu agung? Kita muliakan Ramadan sebagai seorang tamu yang mulia. Ketika memasuki tempat kita, sang tamu merasa senang dan gembira. Wa qala alaihi salatu wassalamu, dan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza kana awwalu lailatin min Ramadan," dan ketika telah nyata pada awal malam bulan Ramadan, yaqulullahu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Man alladzi yuhibbuna fanuhibbuhu." Barang siapa orang yang cinta kepadaku, kata Allah, fanuhibbuhu, maka aku pun cinta kepadanya. Nah, ini Allah berfirman pada awal bulan Ramadan. Jadi ketika awal bulan Ramadan memasuki bulan Ramadan itu Allah sudah berfirman seperti itu kepada seluruh manusia. Barang siapa yang cinta kepadaku, maka aku cinta kepadanya. Ini sebagai sebuah pengumuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang beriman. Wa man dzalladzi yatlubuna fanatlubuhu. Barang siapa orang yang meminta kepadaku, maka akan aku tunaikan. Masya Allah, ya, luar biasa. Makanya jangan kita sia-siakan Ramadan ini. Wa man dzalladzi yastaghfiruna fanaghfir lahu. Dan barang siapa yang memohon ampun kepadaku, fanaghfir lahu, maka akan aku ampunkan dia. Bihormati Ramadan, ini karena kemuliaan Ramadan. Nah, dengan kemuliaan Ramadan ini Allah sudah mengumumkan kepada kita semua. Dan Allah berjanji, barang siapa yang mencintaiku, maka aku akan mencintainya. Barang siapa yang meminta kepadaku, maka akan aku tunaikan permintaannya. Dan barang siapa yang memohon ampun kepadaku, maka akan aku ampunkan dia. Dihormati Ramadan, karena keagungan bulan Ramadan. Tentu saja bagi orang-orang yang beriman kepada yaumil akhir tidak akan menyia-nyiakan kesempatan yang baik ini. Kesempatan yang sangat baik ini, setahun sekali. Dengan janji-janji Allah tadi, kecintaan Allah akan diberikan kepada kaum mukminin. Kemudian Allah juga akan menunaikan setiap hajatnya dan akan mengampuni dosa-dosanya. Fa ya'murullahu ta'ala lil kiramal katibin fi syahr Ramadan. Kemudian Allah memerintahkan kepada malaikat kiraman katibin. Allah juga memerintahkan kepada malaikat kiraman katibin. Malaikat kiraman katibin ini adalah malaikat pencatat amal. Allah perintahkan kepada dua malaikat ini fi syahri Ramadan, di dalam bulan Ramadan, bi ayyaktubu lahumul hasanat. Jadi Allah memerintahkan agar kedua malaikat pencatat tadi mencatatkan bagi mereka. Siapa mereka itu? Yang tadi yang menyambut Ramadan dengan senang, yang cinta kepada Allah, yang memohon kepada Allah, yang memohon ampun kepada Allah. Catatlah wahai malaikat kiraman katibin bagi mereka hasanat, berbagai macam kebaikan.
Jadi kebaikan-kebaikannya catatlah mereka itu. Wala yaktubu alaihimus sayyi'at, dan jangan kalian catat wahai malaikat kiriman katibin kepada mereka itu keburukan-keburukannya. Allah. Jadi Allah memerintahkan kepada kedua malaikat itu kebaikannya yang dicatat, jeleknya jangan, keburukan jangan dicatat. Rahman Rahim Allah. Maha baik Allah kepada orang-orang yang beriman. Sampai malaikat saja disuruh mencatat kebaikannya saja. Jadi kalau ada kejelekannya jangan dicatat, jangan dicatat. Sekali lagi, ini karena kemuliaan Ramadan. Wa yanqullaha ta'ala anhum dzunubahumul madiyah. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa mereka yang sudah terlewat. Allah mengampuni dosa-dosa mereka yang sudah terlewat. Nah, ini kesempatan emas bagi kita semua, saudara-saudara sekalian, untuk melebur dosa-dosa kita. Karena Allah sudah berjanji, apabila orang-orang beriman melaksanakan bulan Ramadan dengan baik dan benar sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul, maka Allah akan ampuni dosa-dosa yang sudah lalu, yang sudah lewat. Seberapa besar pun dosa-dosa itu. Indah sekali di sini. Janji-janji Allah tentang kemuliaan Ramadan. Hal demikian akan bisa dicapai apabila kita melakukan persiapan-persiapan awal. Bagi orang yang tidak melakukan persiapan, maka akan sulit menghadapi bulan Ramadan. Dimungkinkan banyak ibadah-ibadah Ramadan yang tidak bisa dilaksanakan. Oleh karena itu, dimulai dari bulan Rajab, bulan Sya'ban sampai bulan Ramadan. Rajab itu bulannya untuk membersihkan jasad kita. Mulailah dari sekarang. Jauhi makanan-makanan yang tidak sesuai dengan badan kita, apalagi makanan-makanan haram. Jangan disentuh sama sekali. Kalau kita ingin dipenuhi janji-janji Allah, ingin mendapatkan janji-janji Allah tadi, bersihkan jasad lahir kita. Di bulan Sya'ban itu membersihkan urusan batiniah kita. Artinya mulai bulan Sya'ban itu hindari pembicaraan-pembicaraan yang tidak perlu, yang kotor, apalagi yang mengandung dosa. Jaga hati kita, jangan sampai hati kita memiliki sifat-sifat tercela, baik kepada Allah maupun kepada sesama. Sudah mulai kurangi, karena kita akan memasuki bulan Ramadan. Karena pada hakikatnya yang dimaksud puasa itu bukan hanya menahan haus dan lapar saja, tetapi menahan dari semua penglihatan kita, pendengaran kita, lidah kita harus puasa. Bahkan hati kita pun sebetulnya harus puasa. Maka dengan demikian akan sempurnalah ibadah puasa kita atau ibadah Ramadan kita. Dan orang yang bisa melaksanakan demikian akan sangat dekat dicintai dengan Allah. Kemudian ditunaikan hajatnya ketika dia berdoa kepada Allah, dan diampuni dosa-dosanya. Sehingga keluar dari Ramadan kawaladat ummu, seperti baru lahir dari ibunya. Bersih lagi, suci lagi. Kemudian ruwiyah anna suhufa Ibrahim alaihi salatu wassalam, diriwayatkan bahwasanya suhuf yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam unzilat lailata awali syahri Ramadan. Jadi suhuf Nabi Ibrahim itu diturunkan pada awal bulan Ramadan. Ini pada pertemuan yang lalu sudah terbahas, tetapi nanti akan lebih detail lagi. Suhuf Nabi Ibrahim diturunkan pada awal bulan Ramadan. Jadi kalau yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim itu bukan kitab namanya, tapi suhuf. Wat Taurata lisitti layalin min Ramadan. Dan kitab Taurat diturunkan pada malam ke-6 dari bulan Ramadan. Pada malam ke-6 dari bulan Ramadan itu diturunkannya kitab Taurat ba'da 700 amin. Setelah 700 tahun min suhufi Ibrahim alaihi salatu wassalam.
Jadi kitab Taurat ini diturunkan pada malam ke-6 setelah 700 tahun diturunkannya suhuf Ibrahim. Jadi dari suhuf Ibrahim itu 700 tahun baru turunlah Taurat. Pada malam ke-6 Ramadan. Waz-Zabur, dan kitab Zabur lisnata asyrata lailatan minhu. Dan kitab Zabur diturunkan pada malam ke-12. Pada malam ke-12 di bulan Ramadan. Khalat min ba'di Taurati bi 500 amin. Dan diturunkannya terlewat setelah kitab Taurat 500 tahun. Jadi kitab Zabur diturunkan setelah kitab Taurat 500 tahun jaraknya. Lama ya. 500 tahun. Jadi kalau tadi itu berapa? 700 tahun, ya, kemudian 500 tahun, lama banget ya. Kemudian barulah turun kitab Zabur. Wal Injil, dan kitab Injil lithamana asyrata minhu diturunkan pada malam ke-8 dari bulan Ramadan. Kitab Injil diturunkan pada malam ke-8 Ramadan ba'da Zabur bi alfi wa mi'ati sanatin. Setelah turunnya kitab Zabur selama 1200 tahun, lebih lama lagi. Jadi rentang waktu dari diturunkannya kitab Zabur sampai kitab Injil itu 1200 tahun lamanya. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Nah, ini memang melewati beberapa nabi. Sampailah kepada Nabi Isa alaihissalam itu selama 1200 tahun lamanya. Wal Furqan, dan kitab suci Al-Quran li 27 min. Kitab suci Al-Quran diturunkan pada malam ke-27 di bulan Ramadan. Nah, di dalam riwayat lain kemarin disampaikan ada malam ke-24. Nah, di dalam Zubdatul Wa'idin ini, di riwayat ini, bahwa Ramadan Al-Quran itu diturunkan pada malam ke-27 Ramadan. Ini ulama memang berbeda pendapat. Tetapi yang sepakat adalah bahwa Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Oleh karena itu, Lailatul Qadar tiap tahun tanggalnya berubah-ubah. Pada saat diturunkan Al-Quran itu pada tanggal 27 Lailatul Qadarnya. Nah, kita nanti wallahu a'lam bishawab, tanggal berapa Lailatul Qadar diturunkan oleh Allah di tahun ini. Oleh karena itu sebaiknya kita bersiap siaga menyambut Lailatul Qadar mulai tanggal 1 sampai tanggal akhir Ramadan. Itu yang sebaik-baiknya. Soalnya tidak ada yang tahu satupun tanggal berapa Ramadan Lailatul Qadar ini akan diturunkan oleh Allah. Sedangkan Lailatul Qadar ini luar biasa. Apabila kita beribadah pada malam Lailatul Qadar, maka khairun min alfi sahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, insyaallah apabila kita sudah melakukan persiapan dari awal dari bulan Rajab ini, termasuk kita mengkaji ilmu ini dalam rangka persiapan. Karena ibadah itu harus dengan ilmu. Kalau tanpa ilmu, mardudatun la tuqbal, ya, akan tertolak dan tersesat nantinya. Kalau ibadah tanpa ilmu. Oleh karena alhamdulillah pada kesempatan ini kita sebagai bentuk persiapan untuk menyambut Ramadan, kita mengetahui dulu ilmu-ilmunya dan apa yang harus kita lakukan selama bulan Ramadan. Nah, Al-Quran ini ba'dal Injil bi 620 sana. Jadi Al-Quran diturunkan setelah Injil selama 620 tahun. Jadi dari Nabi Isa kepada Nabi Rasulullah Muhammad SAW itu 620 tahun lamanya. Baru diturunkanlah Al-Quranul Karim pada bulan Ramadan, pada malam ke-27. Pada malam ke-27. Jadi cukup lama juga itu, dari masa dari diturunkan Nabi Isa sampai kepada Rasulullah Muhammad SAW, kenabian, cukup lama. Cukup lama. 620 tahun. Nah, pada rentang itu makanya wajar kalau kemudian banyak orang yang kemudian kembali tersesat. Apalagi Nabi Isa itu hanya 36 tahun.
mengajak umatnya Bani Israel. Sebentar Nabi Isa, tidak lama. Dan banyak sekali umat-umat Nabi Isa yang tidak nurut. Hanya Nabi Isa itu berdakwah sekian lama, bertahun-tahun, hanya mendapatkan 12 orang murid yang setia. Sedikit sekali. Selebihnya kufur, ingkar, bahkan memusuhi, ya, bahkan mau menyalib segala macam, ya, mau membunuh Nabi Isa alaihissalam. Hanya Allah selamatkan, diangkat ke langit. Cukup lama, ya, cukup lama. Rentang waktu diturunkannya kitab Injil sampai kepada Al-Quran. Di dalam Kitabil Hayat, wa ani bin Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala, diterima dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala, bahwasanya Ibnu Abbas berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, telah bersabda, lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan. Seandainya, kata Rasulullah, seandainya umatku tahu apa-apa yang terdapat di dalam bulan Ramadan, artinya kemuliaan-kemuliaannya, keindahannya, keistimewaan bulan Ramadan, la tamannau an takuna sanatun kulluha Ramadan, maka pasti, ya, pasti mereka semua menginginkan seluruh tahun itu Ramadan semua. Jadi kalau seandainya umatku, kata Rasulullah, mengetahui tentang keistimewaan Ramadan, pasti umatku menginginkan seluruh bulan selama 1 tahun itu Ramadan semua, tidak ada bulan yang lain. Saking istimewanya, saking luar biasanya. Bagaimana tidak? Amal dilipat gandakan, terserah Allah melipat gandakan, ya, terserah Allah. Makanya di bulan Ramadan itu amalan pahala seseorang itu akan berbeda satu sama lain. Walaupun 2 orang ini tadarus Al-Quran di masjid, itu pahalanya boleh jadi berbeda satu sama lain. Itulah istimewanya. Tergantung keadaan orang itu sendiri. Apakah dia ikhlas ketika ngajinya, ataukah karena berkah, atau karena apa? Nah, makanya dilipat gandakannya berbeda. Tidak terbatas sesuai dengan kehendak Allah saja. Terserah Allah mau ngasih berapa bonusnya. Itulah keistimewaan Ramadan. Kenapa demikian? Li'annal hasanata fihi mujtami'atun. Karena bahwasanya seluruh kebaikan berkumpul di dalam bulan Ramadan. Seluruh kebaikan berkumpul di bulan Ramadan. Bagaimana tidak? Orang yang tadinya tidak pernah sholat, insya Allah ketika puasa mau sholat, insya Allah. Karena pasti yang puasa tidak sholat itu ngerasa ada sesuatu yang nggak beres. Masa saya puasa nggak sholat kan gitu. Pasti yang tadinya tidak sholat atau jarang sholat juga jadi rajin sholat. Itu karena puasa. Yang tadinya ogah bersedekah, ogah berinfak, ogah ngasih orang lain, pada bulan Ramadan biasanya terketuk hatinya untuk lebih santun kepada orang lain, lebih dermawan, ya, lebih dermawan. Kepada peminta-minta jadi rajin ngasih, kepada tetangga juga ngasih, walaupun kolak sepiring gitu ya. Biasanya di bulan Ramadan demikian. Ya. Itu Ramadan ini memang luar biasa ya. Jadi menimbulkan nuansa berbeda dalam hati manusia ketika berpuasa itu, untuk lebih banyak berbuat kebaikan dibandingkan di bulan-bulan lain. Wa ta'ata maqbulah, dan diterimanya ketaatan ibadah. Jadi di bulan Ramadan ini lebih dekat diterimanya ketaatan ibadah oleh Allah dibandingkan bulan-bulan yang lain. Karena apa? Suasana hatinya berbeda. Kalau orang yang sedang berpuasa itu, insya Allah hatinya lebih halus. Jadi ketika melaksanakan sholat, melaksanakan sedekah, ngaji Quran, ngaji kitab, tadarus, membantu orang lain itu, insya Allah lebih kepada keikhlasannya agak bagus dibandingkan di bulan-bulan lain. Ini pengaruh berpuasa dan pengaruh Ramadan. Lebih tulus biasanya ketika membantu orang lain juga, karena merasa sayang dengan puasanya,
Jadi kalau kita berpuasa tidak sholat itu sayang puasanya, takut nggak diterima. Sudah lapar-lapar nggak diterima, akhirnya dia mau sholat. Kemudian dia juga ingat kalau dia ngasih kolak satu piring kepada orang lain, ini ingin mendapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala, ingin nanti dikasih makan oleh Allah di surga nanti. Nah, ini suasana Ramadan menimbulkan ketaatan diterima oleh Allah. Setiap ketaatan apapun, sekecil apapun diterima oleh Allah. Wa da'awati mustajabah, dan diijabahnya setiap doa-doa, dikabulkannya setiap doa-doa. Oleh karena itu banyak-banyaklah berdoa. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku nanti. Jadi bulan Ramadan banyak-banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan kabulkan, Allah akan ijabah. Yakin kita. Banyak-banyak. Itu kesempatan emas bagi kita kaum mukminin untuk banyak-banyak berdoa di bulan Ramadan. Karena boleh jadi kalau di bulan-bulan lain itu banyak hijab, tapi di bulan Ramadan ini insya Allah dengan persiapan dari awal Allah bukakan dulu hijabnya. Makanya persiapan dari bulan Rajab, Sya'ban ini dalam rangka membuka hijab, supaya ketika kita berdoa kepada Allah tidak ada hijab lagi, itu langsung nyambung ya. Langsung nyambung, kemudian tunai, qabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Wa dzunuba maghfurah, dan diampuninya dosa-dosa, diampuninya dosa-dosa ya Allah ya. Wal jannatu mustaqatu lahum, dan ya, wal jannatu mustaqatu lahum, dan surga merasa rindu kepada mereka. Subhanallah, surga rindu. Jadi ketika datangnya bulan Ramadan ini, surga rindu kepada orang-orang yang beriman yang melaksanakan ibadah Ramadan. Bukan sekedar berpuasa, tapi ibadah Ramadan. Artinya siangnya berpuasa, malamnya melaksanakan ibadah-ibadah Ramadan seperti tarawih, tadarus Al-Quran, dan yang lain-lainnya. I'tikaf di masjid dan sebagainya. Termasuk melakukan lebih banyak melakukan kebaikan dan amal-amal saleh. Surga rindu. Pintu surga dibuka. Kangen sama orang-orang mukmin yang melaksanakan ibadah Ramadan. Manfaatkanlah saudara-saudara sekalian, nanti ketika berada di bulan Ramadan, dan laksanakanlah ibadah Ramadan dengan sebaik-baiknya, karena tidak ada jaminan dari Allah kita akan ketemu lagi di Ramadan tahun yang akan datang ya. Oleh karena itu setiap ketemu bulan Ramadan, manfaatkan sebaik-baiknya, semaksimal-maksimalnya, dengan ilmu yang kita miliki, dengan pengetahuan yang sudah kita dapatkan, dan kita laksanakan secara ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itulah saudara-saudara sekalian, di dalam pertemuan yang kedua ini tentang fadilah bulan Ramadan, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, dan sebagai persiapan untuk menyambut Ramadan, dan kita mohonkan kepada Allah agar kita senantiasa diberikan hidayah, taufik dan inayah, sehingga kita bisa bertemu dengan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan rezeki yang jembar. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana, wa ballighna Ramadana, wa ighfir lana dzunubana. Semoga kita dipertemukan Ramadan dan diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu dan yang sekarang. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam penyampaian ini. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Insyaallah kita bertemu lagi dalam kesempatan pertemuan yang akan datang. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.